Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam jumpa kembali bersama saya, Bang Pinjol. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas rentenir dunia maya. Tapi saya akan membahas terkait dengan rentenir yang tidak kalah jahatnya, rentenir yang kemudian mengincar saudara-saudara kita yang ada di kehidupan nyata. Tetapi sebelum kita mulai pembahasan kita kali ini Bapak Ibu sekalian, saya tidak sungkan-sungkan mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, apabila Bapak Ibu sekalian merasa bahwa channel ini sangat bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian, memberikan sebuah paradigma yang lebih, kemudian juga bermanfaat bagi orang sekitar, maka jangan sungkan dan jangan segan, klik tombol subscribe, bunyikan tanda loncengnya, berikan tanda like, atau kemudian berikan komentar apabila ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian seputar permasalahan-permasalahan dan topik-topik yang kita bahas. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas rentenir dunia maya atau yang sering kita sebut dengan pinjaman online. Tapi saya akan membahas rentenir yang tidak kalah jahatnya, yang menyasar saudara-saudara kita juga yang ada di kehidupan nyata. Baik Bapak Ibu sekalian, kurang lebih sekitar sehari atau 2 hari yang lalu, saya mendapatkan beberapa pesan di dalam inbox Facebook saya. Kedua pesan tersebut memiliki permasalahan yang sama, yaitu mereka dikejar-kejar oleh rentenir, dikejar-kejar oleh bunga yang tinggi di dalam kehidupan nyata, ditagih dengan cara yang tidak baik, dan kemudian diintimidasi dan diancam. Beberapa hal yang saya bisa dapatkan, atau kemudian saya tarik kesimpulan, bukan hanya dari pesan yang sampai kepada saya, tapi juga dalam status-status Facebook dan Twitter terkait dengan orang-orang yang terjerat dalam praktek riba yang dilontarkan atau yang dilancarkan oleh para rentenir atau lintah darat, adalah kurangnya pemahaman mereka terkait dengan hak-hak mereka sebagai warga negara dan sebagai manusia yang dilindungi oleh undang-undang. Nah, seperti apa kemudian pesan-pesan dan curhat mereka kepada saya terkait dengan permasalahan-permasalahan mereka? Mari kita saksikan video berikut ini yang akan kita baca bersama-sama. Tapi saya sudah rahasiakan nama, foto, dan identitasnya. Kenapa? Karena ini menyangkut privasi orang lain. Dan saya juga sudah meminta izin kepada yang bersangkutan agar kemudian curhatan dia kemudian saya angkat dan kemudian menjadi salah satu sumber video saya untuk mengedukasi masyarakat. Mari kita saksikan bersama-sama. Baik, kita lihat chat atau percakapan yang pertama. Saya akan buramkan dulu karena banyak juga yang meminta konsultasi, saya harus lindungi privasi mereka. Maka kita akan klik yang ini dia sudah, kita scroll ke atas, kita lihat di atas, mohon maaf saya blur identitasnya. Ini dia kemudian menyapa saya dan meminta kemudian penjelasan terkait permasalahan-permasalahan hukum. Bisa dibaca, bisa dilihat bagaimana kemudian problematika yang menghimpit yang bersangkutan, bahwa yang bersangkutan diancam, yang bersangkutan kemudian diintimidasi, bahkan kalau kita melihat terus, yang bersangkutan juga sampai kemudian harus loncat pagar untuk menghindari ancaman dari rentenir atau lintah darat yang mengancam dirinya. Selain itu juga kita bisa melihat bagaimana dia diancam akan dipidanakan, dipenjarakan, rumahnya setiap malam digedor, kemudian bersyukur ada tetangganya yang kemudian melaporkan ke keamanan setempat sehingga kemudian bisa berhenti. Proses-proses pengancaman ini terus berlangsung dan berlanjut sehingga dia membutuhkan sebuah bantuan, saran, dan pendapat dari orang lain. Selain itu juga saya sarankan kepada yang bersangkutan untuk mencari bantuan hukum dengan menghubungi LBH di kota saudara kita tersebut. Kemudian saya jelaskan bahwa bisa saja kemudian para LBH tersebut membantu kita secara pro bono atau secara gratis atas dasar kemanusiaan. Baik, ini adalah bukti permintaan izin saya kepada yang bersangkutan untuk menjadikan apa yang kemudian dia sampaikan kepada saya sebagai bahan video untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Mari kita lihat kemudian chat yang kedua. Ini chat yang kedua
Sama juga, dia juga mempertanya terkait permasalahan-permasalahan hutang piutang yang bersangkutan. Bahkan dalam chat yang kedua ini, menurut saya unsur pidananya sudah terpenuhi apabila ada bukti. Kenapa? Karena yang bersangkutan sudah pernah dicekik, sudah pernah dipukul menggunakan buku, dan juga tindakan-tindakan kekerasan serta intimidasi lainnya. Yang harus kita ketahui, saudara kita yang kedua ini sudah memiliki itikat baik untuk membayar. Dia sudah menjual rumahnya dan kemudian mencicil sebagian dari hutang-hutangnya sedikit demi sedikit. Hanya saja dia mengalami musibah, kecelakaan sebelum Lebaran kemarin sehingga menyebabkan dia tidak bisa untuk sementara mencicil hutang-hutangnya. Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari pesan atau kemudian curhatan atau kemudian pertanyaan saudara kita tersebut? Ada beberapa hal. Yang pertama, kita tidak pernah tahu posisi kita sebagai warga negara dan sebagai manusia yang dilindungi oleh undang-undang. Yang harus Bapak Ibu camkan di dalam diri Bapak Ibu sekalian, yang kemudian saat ini sedang terlilit hutang dengan rentenir atau dengan lintah darat, satu, bahwa tidak kemudian hutang piutang kita mengurangi hak-hak dan kewajiban kita di mata hukum. Itu dulu. Bahwa kita sebagai warga negara dan sebagai manusia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Jadi tidak boleh ada kesewenang-wenangan kepada kita karena kita memiliki hutang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Bapak Ibu sekalian kemudian harus mengerti konstruksi hukum terkait dengan problematika hutang piutang yang menjerat Bapak Ibu sekalian. Ingat, jangan mudah diancam. Biasanya mereka mengancam dengan, oh kalau Anda tidak bayar hutang, saya penjarakan Anda. Oh kalau Anda tidak bayar hutang, saya bawa polisi ke rumah Anda. Oh kalau Anda tidak bayar hutang, saya bawa aparat berwajib ke rumah Anda. Ini adalah ancaman yang dilakukan oleh mereka terus menerus. Nah, Bapak Ibu sekalian kemudian harus memahami, harus mengetahui bahwa permasalahan hutang piutang itu adalah permasalahan perdata dan bukan pidana. Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Bapak Ibu bisa searching nanti di Google, kita bisa lihat bahwa di pasal 19 ayat 2 jelas disebutkan bahwa tidak boleh ada satupun orang yang dipidana penjara karena ketidakmampuannya dalam membayar utang piutang. Itu jelas. Ya, silakan Bapak Ibu buka kembali, kemudian Bapak Ibu kemudian pelajari. Itu jelas. Jadi sekali lagi tidak perlu takut sebenarnya. Ini permasalahan perdata. Yang kedua adalah ketika mereka mengancam akan membawa polisi, seperti dalam video saya yang lalu juga, saya pernah membuat video judulnya Dampak Hukum bagi Pelaku Pinjol atau dampak hukum bagi orang yang gagal bayar di pinjaman online. Nah, banyak orang yang mengancam akan membawa polisi atau aparat yang berwajib atau aparat berwajib. Kalau ternyata polisinya bahkan sampai datang ke rumah Bapak Ibu sekalian, itu mudah sekali sebenarnya. Bapak Ibu sekalian tinggal suruh mereka untuk membuka peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 pasal 5 huruf H yang mengatakan bahwa anggota kepolisian Republik Indonesia dilarang untuk menjadi penagih hutang atau pelindung orang yang punya piutang. Jadi sudah jelas, ini bukan ranah kepolisian, bukan ranah pidana. Jadi Bapak Ibu sekalian tenang saja. Malah kemudian ingat bahwa kita memiliki kedudukan yang sama di mata hukum ketika mereka melakukan penagihan dengan cara yang kasar, dengan cara yang intimidatif, dengan proses pengancaman, mereka sudah kena tindak pidana. Dan ini bisa Bapak Ibu pidanakan. Tinggal kemudian Bapak Ibu kumpulkan bukti-buktinya dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, di dalam kemudian pesan yang kemudian sampai kepada saya juga disampaikan bahwa ternyata si rentenir itu setiap malam menggedor rumahnya. Dan mengganggu kemudian ketertiban yang ada di tengah-tengah lingkungan rumah tersebut. Nah, permasalahannya ketika kemudian ini terjadi, ini juga merupakan tindak pidana. Kenapa? Karena sudah mengganggu ketertiban umum. Ini juga bisa dilaporkan. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya tidak menganjurkan Bapak Ibu sekalian kemudian untuk tidak membayar hutang-hutang Bapak Ibu sekalian, karena itu adalah komitmen yang harus Bapak Ibu sekalian tepati. Tetap bayarkan hutang Anda, tapi tetap dengan kemampuan yang Anda miliki. Pelan-pelan bisa dicicil dan tunjukkan itikat baik Bapak Ibu sekalian. Sehingga kemudian ketika permasalahan hutang piutang ini selesai dan lunas, Bapak Ibu sekalian bisa melanjutkan kehidupan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ada satu lagi kemudian yang menarik.
disebutkan, mohon maaf, saya sebutkan bahwa ternyata dia pernah membawa aparat dari aparat TNI misalnya. Aparat TNI. Nah, menurut saya dilakukan oleh saudara kita ini sudah cukup baik. Jadi dia kemudian bertanya kepada aparat TNI tersebut. Namanya siapa? Kemudian nomor prajuritnya berapa? Si aparat TNI tersebut kemudian tidak mau menjawab. Tapi kemudian si saudara kita ini kemudian berusaha mencari tahu dan dia kemudian datang kepada kesatuannya, kemudian melaporkan kejadian tersebut sehingga kemudian si aparat TNI tersebut tidak lagi ikut-ikutan terkait dengan proses penagihan. Karena memang sudah jelas permasalahannya di sini bahwa kemudian permasalahan hutang piutang adalah permasalahan perdata, tinggal Bapak Ibu sekalian menunjukkan itikat baik Bapak Ibu sekalian untuk membayar hutang tersebut. Dan saya rasa, saya melihat bahwa yang menyampaikan pesan kepada saya, kedua-duanya memiliki itikat baik. Yang satu sudah menjual rumahnya, kemudian sudah berhasil melunasi setengah dari hutangnya, tinggal setengah lagi, dan itu masih terus dikejar oleh rentenir, dan dia berusaha untuk mencicil. Walaupun kemudian dipaksa, diancam, dan diintimidasi. Nah, tinggal kemudian perkuat mental kita, jangan panik, jangan kalut, sekali lagi, apapun permasalahannya, apakah terlilit hutang piutang di dunia maya dalam hal ini melalui pinjaman online atau melalui rentenir konvensional atau lintah darat dalam kehidupan nyata, stop gali lubang tutup lubang, bayar sesuai dengan kemampuan Anda, pelan-pelan, dicicil, sambil kemudian melakukan restrukturisasi keuangan Anda. Yang ketiga adalah kemudian bagaimana kita berusaha sebaik mungkin untuk kemudian bekerja, menata hidup kita kembali, sambil sebagian kita sisihkan untuk membayar hutang-hutang kita. Dan berusahalah hidup sehemat mungkin. Demikian dari saya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, klik tanda subscribe dan bunyikan lonceng agar Bapak Ibu sekalian tidak ketinggalan tema-tema dan topik-topik menarik seputar permasalahan hutang piutang, baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.